Saya sangat singkat, Prof. Jadi bukan hanya sekedar silakan kalau itu problem psikologis, tapi cara pandang, Prof. Tadi saya bilang bahwa saya tidak anti. Lagi itu perdebatan. Anda aja terus. Kalau nggak saya tutup. Oke. Oke. Saya mengamati itu dan saya harus ucapkan pengamatan saya tadi. Lalu saya lihat Pak Presiden juga dalam gambar itu turun ke sawah, motornya diparkir. Ada gambar itu kan? Ada gambar Presiden turun ke sawah di Sukabumi? Ada ke sawah? Ya. Lalu saya udah bikin semacam kita imajinasikan. Justru itu saya imajinasikan ada. Prof, kok minta gambarnya tapi ngeliriknya ke ini, minta gambarnya tapi ngeliriknya ke sini. Karena ini itu maksudnya apa ini? Produsen gambar tuh. Oke. Ini jelas. Oke, saya buat imajinasi menurut Pak Karin. Saya berimajinasi waktu Bung Karno bertemu petani, dia turun dari dokarnya. Dia bicara dengan petani tentang hakikat hidup bertani. Dari situ dia dapat ideologi yang disebut marhainisme itu. Saya nggak tahu Pak Jokowi ngomong apa dengan petani. Turun dari motor gede. Dan menurut aturan estetika, orang yang naik chopper itu berat badannya minimal 90. Karena itu sudah 10 kali, Prof. Karena itu juga penting untuk keseimbangan. Motor 600 cc nggak bisa seperti saya pasti nggak bisa tunggangin motor 600 cc. Jadi saya jangan-jangan mau chopper Pak Jokowi mestinya Honda bebek, jangan-jangan tuh. Udah nggak ada skuter. Jadi itu soal-soal. Jadi ya kemudian hal yang menyangkut perdebatan tadi itu ada adu data itu. Tapi saya paham bahwa Pak Akbar setumpuk data, tapi saya jadi nggak yakin dan nggak mau percaya. Karena dari awal dia udah disclaimer bahwa dia bukan ahli ekonomi, bukan ahli statistik, bukan ahli matematik tuh. Jadi ngapain saya dengar itu? Berikutnya Pak Rogi, Anda udah dijak. Pak Rogi, seharusnya Anda sudah paham ketika saya mengatakan bahwa saya bukan ahli ekonomi, yang saya paparkan adalah data yang sebenarnya tidak perlu Anda bantah lagi. Ya memang saya ngerti, karena itu apa namanya tadi slide PowerPoint tadi. Orang yang suka bikin PowerPoint biasanya nggak punya power dan nggak punya point sebetulnya. Bang Karni, apalagi tadi? Prof, komen dikit. Sudah ada, no. Bukan, saya cuma komen bisa, bahwa logikanya keren. Logikanya keren. Iya, karena kita apalagi tadi beliau Pak Akbar tadi bilang bahwa itu hasil kompilasi. Kompilasi itu kata paling buruk dalam metodologi. Karena kita comot kiri kanan terus kita tampilkan dalam infografis. Dalam infografis, kalau dia kompilasi, pasti ada info yang disembunyikan. Itu akibatnya kompilasi itu. Secara metodologi itu keliru salah. Oke, itu. Nah tadi kita dengar refleks yang bagus dari Haris tadi. Dan memang benar, kita nggak mungkin tagih soal HAM pada Pak Jokowi. Hari pertama kampanye Pak Jokowi 2014, Pak JK ditanya wartawan, bagaimana soal hak asasi manusia? Tim suksesnya bicara begini, hak asasi manusia bukan agenda kami. Apalagi lingkungan hidup bukan agenda kami. Tadinya saya mau pilih Jokowi, begitu saya dengar dua soal itu, saya berhenti memilih. Karena saya hidup dengan diskursus hak asasi manusia dan environmentalism. Itu jelas Anda buka di dalam media massa itu. Kampanye pertama yang keluar dari mulut kubu Jokowi adalah kami
tidak mengagendakan hak asasi manusia dan isu lingkungan sebagai prioritas. Padahal itu yang ditunggu-tunggu oleh civil society. Oleh karena itu saya bingung kenapa civil society kemudian masuk ke istana. Yang seharusnya dia jadi proponen dari perjuangan HAM. Sekarang dia cari suaka di istana itu. Ajaib itu.